absennya? Alhamdulillah baik, Bu. Siap ya untuk pelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai akuntansi kas kecil dengan sistem dana tetap. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa kepada Tuhan dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa Berdoa selesai. Jadi sebelum mulai, saya absen dulu. Siapa yang ingin? Kita, Bu. Binta kenapa? Izin. Ya udah. Izin. Ya berarti kita kan yang nggak hadir anak-anak. Iya, Bu. Baik, berarti saya mulai ya. Iya. Jadi akuntansi kas kecil dengan sistem dana tetap. Pada dasarnya kas kecil ini ada karena pengeluaran kas melalui dasar pengeluaran kas, yaitu semua pengeluaran kas itu hendaknya dibayarkan menggunakan cek, tetapi terdapat banyak pengeluaran yang tidak dapat dilakukan menggunakan cek, jadinya maka itu adanya kas kecil. Sebelumnya ada yang tahu pengertian kas kecil itu apa? Uang dana yang sudah Gimana Mbak Baiti? uang kas yang disediakan untuk membayar keperluan yang relatif kecil. Iya. Nah, terus pengeluaran yang relatif kecil itu apa saja? Biaya kos, perjalanan dinas, terus peralatan tertentu, pembelian peralatan. Ya benar. Itu ya contoh-contoh kas kecil. Jadi bisa disimpulkan pengertian kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan menggunakan cek. Dari semua ini bisa ditujukan atau diketahui fungsi dari kas kecil adalah menunjang efektivitas aktivitas operasi perusahaan karena tidak efektif apabila pengeluaran kas kecil dari perusahaan menggunakan cek. Selanjutnya, ada yang tahu ada berapa metode sistem pencatatan kas ini? Apa saja sistem dana tetap dan tidak tetap. Yang benar ada dua, yaitu sistem dana tetap dan dana tidak tetap atau fluktuasi. Sistem dana tetap sendiri adalah sebuah sistem yang menyisihkan kas kecil dengan jumlah yang tetap dan tidak akan berubah untuk setiap periode pengisiannya. Jadi akan selalu tetap sama. Sedangkan untuk sistem dana fluktuasi atau yang tidak tetap, sistem ini adalah sebuah sistem yang menetapkan nilai kas kecil dan berdasarkan kebutuhan operasional. Dalam sistem ini, pada saat terjadinya perubahan pada dana kas kecil, maka harus segera dicatat baik yang termasuk pengurangan maupun penambahan. Untuk hari ini kita akan membahas yang sistem dana yang tetap. Selanjutnya, pencatatan kas kecil sendiri dengan sistem dana tetap ini ada 3 tahap. Yang pertama, pembentukan kas kecil, pembayaran dengan kas kecil, dan pengisian kembali kas kecil. Yang pertama ada pembentukan dana kas kecil. Untuk pembentukan dana kas kecil, hal yang penting untuk pembentukannya yang pertama ada biasanya jumlah dana kas kecil ditaksir dengan memperhitungkan kebutuhan dan untuk 3 atau 4 minggu. Yang kedua, memberikan estimasi kepada bendahara. Kemudian bendahara menarik cek dan memberikannya kepada pemegang kas kecil. Yang ketiga, pemegang kas kecil menggunakan cek. Lalu dokumen apa saja yang diperlukan? Yang pertama ada surat keputusan dari pejabat yang berwenang, ada bukti kas keluar, dan yang ketiga adanya cek. Langkah yang kedua adanya pembayaran melalui dana kas kecil. Pembayaran melalui dana kas kecil ini, pemegang kas kecil mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeluaran kas yang dengan menggunakan uang yang terdapat dalam kas kecil sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk dokumennya ada 3. Permintaan pemakaian kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dan yang terakhir adanya dokumen pendukung atau nota atau kwitansi dokumen pendukungnya. Lalu ada pengisian kembali dana kas kecil. Untuk pengisian kembali dana kas kecil ini, permintaan pengisian kembali dilakukan oleh pemegang kas kecil. Pemegang kas kecil harus menyiapkan daftar pengeluaran atau pemakaian kas kecil
yang telah dilakukan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung pengeluaran kas kecil. Apabila uang yang terdapat dalam dana kas kecil mencapai tingkat minimum, maka dana itu harus diisi kembali. Lalu dokumen yang tersedia untuk pengisiannya, yang pertama ada permintaan pengisian kembali kas kecil, yang kedua bukti pengeluaran kas kecil, lalu bukti kas keluar, dan yang terakhir adalah dokumen pendukung. Lalu selanjutnya ada metode dana tetap atau impress fund system. Metode dana tetap ini pencatatan dana kas kecil dengan sistem dana tetap. Jadi jumlah kasnya itu harus atau akan selalu sama setiap periodenya. Lalu besarnya penggantian sebagian dengan pengeluaran yang telah dilakukan. Maka dari itu saldo dalam kas kecil tersebut akan tetap seperti semula. Nah, ini adalah pencatatan dana kas kecil pada metode dana tetap. Untuk pembentukan dana kas kecil masuk ke jumlahnya, untuk debitnya ada kas kecil dan untuk kreditnya adalah kas bank. Untuk pengeluaran kas kecil untuk pembayaran biaya-biaya tidak dijurnal. Lalu untuk pengisian kembali dana kas kecil, debitnya ada biaya-biaya, untuk kreditnya ada kas bank. Untuk pengembalian dana kas kecil apabila dianggap terlalu besar, debitnya kas dan kreditnya adalah kas kecil. Lalu penambahan dana kas kecil apabila dianggap terlalu kecil, debitnya ada kas kecil dan kreditnya juga kas kecil. Dan yang terakhir, apabila pada akhir periode tidak ada pengisian kembali dana kas kecil, untuk debitnya adalah biaya-biaya dan kreditnya adalah kas kecil. Selanjutnya, saya kasih contoh soal yang ada di sini. Contoh soalnya adalah PT Amuba membentuk kas kecil sebesar 600.000 pada tanggal 1 Desember 2019. Dan satu transaksi yang dilakukan untuk pengeluaran kas kecil yang pertama, pada tanggal 2 Desember membayar langganan harian surat kabar sebesar 40.000. Tanggal 3 Desember membayar biaya angkut pembelian bahan sebesar 140.000. Tanggal 7 Desember membeli kertas tinta sebesar 90.000. Dan pada 9 Desember membayar rekening listrik sebesar 80.000. Untuk tanggal 10 Desembernya dana kas kecil diisi kembali sebesar 300.000. Maka jumlah-jumlah yang dibutuhkan yang pertama, ada yang bisa bantu jumlahnya apa saja? Biaya surat kabar, kas kecil, Yang untuk tanggal 1 Desember dulu kan berarti kita jurnal ya. Oh, iya. Ya, berarti Kas kecil, 1 ada Desember. Debitnya apa? kas kecil Sebesar 600.000. untuk kreditnya Kas di bank, kas bank. kas atau kas di bank ya. Iya. Nominalnya sama ya berarti besar Iya. 600.000. Lalu untuk tanggal 3, 7, dan 9 di jurnal apa enggak? Iya. Ya tidak benar, kenapa Mbak Ria? Karena pengeluaran kas kecil untuk pembayaran biaya pada metode dan kas tidak dijurnal. Ya benar, ini tidak di jurnal karena di jurnalnya nanti itu pada saat pengisian kembalinya. Berarti langsung pada tanggal 10 Desember ya. Pada tanggal 10 Desember apa saja yang di jurnal? Ya benar, biaya surat kabar, Biaya angkut, biaya angkut, pembelian berarti atau surprise kantor ya. Lalu yang terakhir biaya listrik, biaya rekening listrik. Dan untuk kreditnya adalah dari apa? Untuk nominalnya berapa berarti? Surat kabar sebesar 40.000. Terus biaya angkutnya 80.000. supli kantornya 90.000. biaya rekening listrik 80.000. berarti totalnya ada berapa? 350. Nah ini
Desember 2019 diadakan jurnal penyesuaian. Berarti jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2019. Jurnalnya bagaimana dia tahu? Jurnalnya kurang lebihnya ya berarti biaya surat kabar, biaya angkut, suplai kantor, biaya rekening listrik, dan untuk kreditnya yaitu kas. Jadi ini jumlahnya ada berapa? 40.000, 140.000, 90.000, dan untuk rekening listriknya 30.000. kreditnya berarti 350. Selanjutnya ya untuk jurnal pada tanggal 30, setelah jurnal untuk 31 Desember ini masih ada satu jurnal untuk tanggal 1 Januari 2020. Maka untuk jurnal penyesuaian pada tanggal 1 Januari ini agar nominalnya 0 berarti kan debit kreditnya tinggal dibalik kan? Iya. Berarti tinggal dibalik, di sini ada kas, biaya surat kabar, biaya angkut, suplai kantor, biaya rekening listrik. Jumlahnya besar 350.000, yang ini 40.000, yang ini 140.000, yang ini sebesar 90.000, dan yang terakhir adalah 80.000. Jelas? Jelas, Bu. Nah selanjutnya ada tugas kelompok untuk kalian. Ayo diskusi. Yang anak 3 orang ya. Iya. Ada 2 kelompok ya. Ayo saya kasih Satu. ya tiap anak berkelompok. Kertasnya ini ya. Gimana ceritanya? Belum Bu. Makasih Bu. Untuk kelompok 2 ceritanya kan? Bu. Gimana? Kok sebenarnya kita sih kan tidak junior tahu kan? Iya. Sudah ya? Iya. Makasih, Bu. Baik. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Silahkan tiap perwakilan per kelompok bisa maju mengerjakan. Yang mana dulu mau kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok satu. Yang kelompok 2 dulu ya. Sudah. Iya. Bapak Pak harus bintang. Ini ampliasi harus. Iya, Oh iya pintar. Ayo kelompok saya, Bu. Ayo Mbak Rahmania. Saya sangat semangat sekali. Wow.
Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Rahmania. Sama-sama. Gitu. Bagaimana kelompok 1 jawabannya Mbak Rahmania dari kelompok 2? Sama kan? Ini tahu kan kenapa nggak jujurnya? Tahu, Bu. Kenapa? Kenapa yuk? Karena menggunakan dana tetap. Ya, nanti ya berarti jujurnya nanti. Iya. Putaran untuk kalian. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Ya Mbak Rahmania ada apa? Saya mau tanya kekurangan dan kelebihan dari kas kecil sistem dana tetap itu apa? Oh, untuk kelebihannya ya, untuk kelebihannya itu pengelola kas kecil itu akan lebih berhati-hati dalam menggunakan kasnya karena tidak ada penambahan dana di tengah-tengah periode. Lalu, bendahara ini akan lebih dimudahkan menentukan jumlah perkiraan dana per unit usaha tiap periode karena jumlah dana awal selalu sama. Dan untuk kelemahannya sendiri, saldo kas kecil tidak mudah diketahui karena saldo baru dapat dilihat pada akhir periode ketika pengisian kembali. Lalu kelemahan yang kedua, jika terjadi kekurangan dana sebelum akhir periode, hal tersebut akan menjadi masalah yang mengingat karena tidak adanya penambahan dana di tengah periode. Sudah? Yang lain ada yang ditanyakan? Sudah, Bu. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah.